Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raka. Kembali lagi di pemrograman komputer kembali ya. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi. Jadi kondisi itu kita analogikan sebagai sebuah umur. Contoh, saat kita membeli bir, pasti kita akan ditanya umurnya. Jika umur kita memenuhi syarat, kita diperbolehkan. Namun, bila umur kita tidak memenuhi syarat atau batasan yang dibuat, pasti tidak akan boleh membelinya. Jadi di sistem itu kita nanti akan membuat seperti itu ya, kurang lebih. Sistem itu disebut bolehan. Jadi bila itu memenuhi syarat, programnya terjadi, bila tidak akan gagal, seperti itu. Mungkin kita akan langsung ke scratch-nya. Oke, kita sudah berada di scratch ya teman-teman. Seperti biasa kita akan membuat event. Kita akan memberi contoh apa yang dimaksud itu kondisi ya. Contoh lebih dari, jika kita mengetik kurang dari 50, misal 40, program pasti akan mengatakan false. Ini contoh lagi, false. Tapi jika kita mengetik lebih dari 50, program akan mengatakan true. Seperti itu contohnya. Di sini juga ada berbagai macam ya. Ada kurang dari, misal kita jawab 2, program pasti akan true atau sama dengan 50, pasti true. Seperti itu ya. Atau mungkin bisa lagi kita membuat set ya. Ini sudah dataset yang kita buat. Jika umur yang diberikan kurang dari 50, pasti akan terjawab true. Tapi jika ini lebih dari ya, 90 lebih dari 50, pasti akan false. Tapi jika mengetik 4, misal 4 kan kurang dari 50 ya, true. Tapi jika kita mengetik lagi 90, karena 90 lebih dari 50, pasti akan false. Karena ini tandanya kurang dari ya, bukan lebih dari ini. Seperti itu. Itu kita coba membuat percakapan, bisa. Membuat berapa umurmu. Kita jawab 4 ya, pasti benar karena umur 4 itu kurang dari 50 sesuai tandanya. Tapi jika kita ketik 90, pasti false, seperti itu ya. Atau mungkin ada lagi contoh tapi maaf beda blok ya. Ini contoh yang n. Jadi jika n itu, jika variabel yang diisi sama, itu akan benar. Nah, kalau or, jika variabel yang diisi salah satunya aja yang benar, pasti tetap benar. Kita akan memberi contoh ya. Ini kita pertama yang n 50,
ini akan seru. Tapi bila ini 10 pasti akan salah. Coba kita ganti dengan OR ya. Ini satu udah bener ya. Kalau tadi kan salah, ini akan tetap benar. Jika OR seperti itu, walaupun salah satunya salah tetap bisa. Cuman kalau dua-duanya salah ya sama saja, tidak bisa. False. Nah, seperti itu ya. Mungkin kita akan ke next ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas logika if dan else. Apa itu logika if dan else? Jadi, logika if dan else itu bila kita menjalankan program sesuatu, bila program itu memenuhi suatu syarat, dia akan menampilkan kata-kata sesuatu. Tapi jika tidak memenuhi syarat, juga akan menampilkan kata-kata yang berbeda juga. Kita mungkin akan langsung ke scratch-nya ya. Oke, kita sudah berada di scratch ya. Seperti biasa, kita akan membuat event. Jadi logika if dan else itu seperti ini ya. Kita akan membuat set dulu tadi, set yang sudah kita atur. Set. Pertama kita akan membuat if ya. Sorry. Jika kita mungkin variabel lebih dari ya. Kita set ke 18 saja. Jika umur kita lebih dari 18, pasti akan mengucap hello. Jika kurang, nah, program tidak akan berjalan. Nah, ini akan nyambung dengan yang namanya if dan else ya. Nah, kita akan membuat hello, kita setting hi. Jika umur kita kurang dari 18 ya, kita akan mengucap hi yang else. Tapi bila umur kita lebih dari 18, kita mengucap hello. Kurang lebih seperti itu ya, paham kan? Selanjutnya kita akan membuat di Python ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di scratch ya teman-teman. Untuk kondisi pertama, kalau di scratch ini cukup simpel ya. Kita hanya butuh contoh sama dengan 50 seperti ini. Dia akan terjawab true ya. Tapi jika ini 12 false. Ini jangan lupa untuk sama tekannya 2 ya, harus 1 beta t contoh nih. Nah seperti itu. Atau ini mau diganti juga bisa dengan kita beri contoh 12 lebih dari 50, pasti ini akan menjawab false. Nah lalu jika kita membuat 55 true, begitu pun sebaliknya jangan ya, ini akan menjawab false. Kita
Nah, seperti itu. Terusnya kita akan mencoba menggunakan apa namanya, variabel ya. Akan mencoba dari 17 ya. Pasti ini akan jawab seru. Tapi jika ini ketik 19 terjawab false, kurang lebih seperti itu, sama seperti tadi ya. Ini sama dengannya 2, atau ini juga bisa. Kalau kita mau coba menggunakan teks juga bisa ya. Kita akan coba menggunakan teks. Misalkan kita jumlah siswa. Jangan nama siswa. Sorry nama siswa. Jangan lupa tanda petik ya. Maka di sini tinggi. Oh ya, di sini kita akan membuat ini ya, apa namanya, n dan or. Ini nama contoh. Nama sama dengan angka n. Jadi kita akan memberi contoh n dulu ya. Nah, kita coba benar apa tidak. Oh ya, ini oke, sorry tadi ada kesalahan ya, lupa ya. Ini kita tadi kurang 2 ya, yang seperti saya bilang, kalau untuk sama dengannya 2. Sini akan menjawab seru ya. Namun bila kita, ini kan berarti n itu harus semuanya benar. Jika ini salah satu salah, false. Jika kita memakai or, ini akan terjawab benar ya teman-teman. Karena kalau or itu salah satu benar, pasti sudah seru. Ini juga sama dengan tinggi jumlah. Ini kan kita memakai teks, kalau ini memakai integer ya. Ini sama tadi memakai teks, ini memakai angka ya. Jumlah siswa 10. Ini kita ketik 2 pun tetap benar ya. Sorry.
kita pastikan benar, karena ini memakai OR. Jika kita memakai N, kita akan false ya, sama seperti tadi. Atau cuma ini memakai variabelnya angka bukan berupa teks, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas if dan else ya teman-teman di Python. Kita akan pertama-tama membuat variabel terlebih dahulu. Jangan lupa diberi tanda petik ya, karena ini berupa teks. Yang pertama membuat if, jangan lupa sama dengan 2. Kita di sini akan coba ya. Oke. Lupa. Seperti biasa, kesalahan kecil ya. Nah, di sini akan terjawab seru ya. Kita akan coba membuat sistem HP-nya yang pertama. Yang kedua. Jangan lupa memberi tanda petik ya. Kita akan coba ya. Sorry. Coba. Nah, oke, terlihat. Semisal kita akan mencoba memakai Android, di sini nggak akan terbaca ya, seperti itu. Simpel aja sebenarnya kalau di Python. Nah, jika kita menambahkan else ya, kita akan mencoba menambahkan else. Sorry, kita ganti Android terlebih dahulu. Coba ya. Nah, jadi kalau kita memakai else, kalau ini salah yang if, kita akan langsung diarahkan langsung ke program yang else ya. Tidak. Tapi jika kita akan mengoreksi, juga ada yang namanya elif ya. Elif sistem HP. Kita akan coba print dengan oke ya, oke. Kita coba. Nah, jadi elif itu berfungsi untuk mengoreksi ya, jadi tidak perlu else ini. Kalau elif ini bisa dibanyakin juga boleh ya, sampai kata-katanya betul, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita next ya. Kita akan beralih ke PPT.
Oke, selanjutnya kita akan membahas flowchart ya. Flowchart itu diagram alir. Jadi kalau kita akan membuat perkataan seperti ini, kita akan membuat diagram alir. Flowchart itu bermulai dari elips ya. Di sini ada kotak untuk instruksi, untuk diamond, untuk kondisi, dan kotak lagi untuk instruksi ya. Jadi kita akan ditanyakan, kita tanya untuk membeli bir, orang untuk membeli bir ya. Orang tersebut akan menanyakan umurmu. Jika umur kita lebih dari sama dengan 18, maka boleh. Jika kurang, maka tidak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin aku akan menunjukkan di webnya ya. Oke, let's go. Oke, ini dia webnya ya. Kita ketik saja Drawio. Kita masuk ke webnya, start aja. Ini bekas saya. Kita akan mencoba dari awal. Jadi mula-mula kita akan membuat elips ya. Untuk permulaan, ya kita bisa set di sini untuk instruksi kanan, misalnya untuk apa kondisi, lalu instruksi lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau untuk flowchart. Nah, bila kita ingin menyimpan, kita pencet saja di sini. Kita akan di mana bebas, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal pencet simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat aktivitas ya. Kita akan menuju PPT-nya. Oke, let's go. Oke, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas ya. Jadi kita disuruh yang pertama untuk menyimpan variabel, yang kedua untuk memeriksa suhu. Jika suhu lebih rendah dari 20, maka akan menghidupkan pemanas. Jika suhu antara 20 sampai 25 kan oke ya. Jika suhu lebih tinggi dari 5 akan menghidupkan pendingin. Kita akan pertama kan buat bagan alur nih. Bagan alur, 2 scratch, dan ketiga Python. Contohnya seperti ini. Tahu lebih jelasnya ya. Ini seperti ini kalau di tampilan Drawio. Nah, pertama seperti biasa akan elips, instruksi, kondisi, dan instruksi lagi ya. Jika suhunya kurang dari 20 maka akan hidupkan pemanas. Jika suhunya kurang dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 25 akan oke. Jika suhunya lebih dari 25 akan hidupkan pendingin. Kurang lebih seperti itu. Kita akan pertama ke scratch ya. Kita akan pertama ke scratch. Oke, sekarang kita sudah berada di scratch ya. Seperti biasa kita akan klik untuk eventnya, lalu kita atur untuk variabel, kita membuat suhu. Kita set, lalu pilih if dan else ya. Kita pakai pembandingnya, karena di sini jika suhu lebih rendah dari 20 maka kita akan pakai yang ini ya. Lalu memilih saya hidupkan pemanas. Kita ketik tuh 20. Beri suhunya. Nah, kita akan beri if dan else lagi karena kita akan ada koreksi ya di sini. Stepnya diulang, tapi kita tambahkan n. Kita beri lagi di sini tanpa ini. Karena jika suhu antara 20 sampai 25 termasuk oke.
Jika suhu lebih tinggi dari 25, maka hidupkan pendingin. Oke, kita ke untuk mengatakan lagi ya, ke say. Ini kita ubah dulu. Oke, jangan lupa kita ubah teksnya. Oke, dan nyalakan pendinginnya tadi ya. Kita lihat dulu apakah benar ya di sini ya. Oke, kita coba set aturnya di jika suhu lebih rendah dari 20 ya, coba lihat apakah akan terus hidupkan pemanas. Oke, betul ya. Kita coba set di 20. Sorry. Kita set di 20. Coba kita ganti dulu. Ininya, bentar, kita cari tahu mana yang salah. Oke, ternyata tadi kesalahannya di sini ya. Saya lupa menggantinya. Berarti masih di my variable belum ke suhu. Sekarang seharusnya normal ya. Itu benar 20. Coba jika tadi kan jika suhu antara 20 sampai 25, coba 25. Oke, kembali lagi. Tadi salah di bagian ini ya. Kita lupa mengaturnya di my variable. Di suhu tadi masih my variable. Kita akan coba ya. Pertama di bawah 20. Di bawah 20, 19. Itu kan pemanas betul ya. Kita antara 20 dan 25 aja. Oke, 25. Oke juga, dan lebih tinggi dari 25 ya, 26. Betul ya. Selanjutnya kita akan mencobanya di Python ya.
Sekarang sih kita sudah berada di script ya. Pertama-tama kita akan buat variabel buat if ya. Lebih kecil daripada 20. Kita mau buat koreksi ya, karena tadi kan ada alif semua lebih dari sama dengan 20. Lebih dari 25. Campur ini selalu kalau pakai teks pakai tanda kutip ya, jangan lupa. Oke, pakai else. Kita lihat dulu apakah batu. Oke, 20 oke ya. Kita coba lebih dari 25. Oke, 85. Kita coba 18. Oke, 18 betul ya, jadi seperti itu kan. Mungkin untuk nextnya kita ke PPT ya. Ya, oke, sekarang kita akan membuat proyek izin mengemudi ya. Di sini saya sudah membuat flowchart atau bukan alirnya. Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama ada negara Afrika Selatan. BTW ini data-data saya ambil dari Wikipedia, bisa dicek sendiri. Lalu ada negara Meksiko, negara India, dan negara Prancis. Oke, sekarang kita bisa membuatnya di Scratch ya. Pertama kita akan buat di Scratch seperti biasa ke event. Lalu kita atur variabelnya ya. Tadi saya udah buat umur. Kita lupa beri pertanyaan. Oke. Berapa umurmu? Ganti lagi. Dari negara mana kamu? Kita ganti ini juga supaya tidak lupa. Skor. Lalu seperti biasa kita akan membuat if dan else ya. Nah, di sini tadi
Pertama negara Afrika ya, negara Afrika sama dengan terus negara Afrika Selatan. Lalu kita ke if dan else lagi ya untuk mengoreksinya. Pertama kita lupa kamu boleh mengemudi. Nah, sepertinya saya yang salah. Kita taruh di sini. Nah, lalu umurnya tadi lebih dari berapa tadi? 17. Kita set ke 16 ya. Ini karena kita tidak boleh mengemudi saja. Tidak boleh mengemudi. Selanjutnya kita membuat variabel lagi. Sorry, if dan else lagi. Kita akan mengoreksi ya di negara Meksiko. Seperti biasa. Sama dengan Meksiko. Di umur 17 ya. Oke. Kita set. Kamu boleh mengemudi ya. Jika tidak, umur 16, berarti kita akan membuat dan else lagi. Umur di 15 ya. 15. Oke. Kamu boleh mengemudi dengan persetujuan orang tua. Lalu kita akan membuat if dan else lagi.
Kita buat lagi umur 15. Kamu boleh mengemudi dengan pengawasan orang tua. Kalau tidak boleh lagi, ya sudah, tidak boleh, berarti kamu tidak boleh mengemudi. Lalu negara India ya, karena negara India sama, kita copy paste saja. Sama dengan Afrika Selatan ya. Oke. India sama saja 16. Boleh mengemudi dan tidak boleh mengemudi. Oke, selanjutnya negara Prancis, kita buat if dan else lagi. Prancis tadi ada 17 ya. Tuh, oke, umur 17 ya. Kamu boleh mengemudi. Kita buat if dan else lagi ya.
berarti umur 14. Kamu boleh mengemudi dengan pengawasan. Lalu ini lalu kita buat if dan else lagi ya. Kamu tidak boleh mengemudi. Lalu yang terakhir adalah negara tidak ditemukan ya. Oke, kita akan coba tes ya. Oke, ini ada yang salah. Bentar. Oke, negara Prancis ya. Oke, kita coba ya. Berapa umurmu? Kita coba 17. Afrika Selatan.
Oke, betul. Coba kita ulang lagi. Kita coba 15. Afrika Selatan. Oke, betul. Dari negara mana kamu? Kita coba yang paling panjang ya, Meksiko. 17. Salah 18 ya seharusnya. Oke, tadi kan sini boleh mengundi sudah, kamu boleh mengundi dalam persetujuan orang tua. Kita coba di 15. Sorry, 16 ya. Meksiko. Oke. Coba kita 15 ya. Di dalam pengawasan orang tua. Oke. Wah, orang mangkat mau bawa. Meksiko. Berarti ini benar tadi ya, 14. Kita coba 16. Meksiko. Oke, betul ya berarti. Selanjutnya India. India 17 ya. Kamu boleh mengundi. Kita pasti tidak boleh ya. Selanjutnya Prancis. Prancis 18. Prancis boleh mengundi. Kita coba 15 sekarang. Kita pengawasan orang tua. Coba kita setel di 13. Sorry, agak lag ya. Oke, berapa umurmu? Kita coba setel di 13. Yuk kita coba selesaikan ya. Oke,
Oke, tetap betul ya. Selanjutnya kita coba agar tidak ditemukan. Oke, betul ya, berarti sudah betul semua. Oke, kalau di scratch seperti ini ya kurang lebih ya. Selanjutnya kita akan coba di Python. Oke, selanjutnya kita akan coba di Python ya. Pertama-tama kita masukkan variabelnya ya. Oke, sekarang variabel umurnya, variabel umur kita pakai integer ya, karena ini berupa bilangan. Oke, setelah ini mungkin videonya akan saya percepat ya, karena ini cuman berulang-ulang monoton. Nanti akan saya jelaskan di akhir kalau sudah jadi. Oke.
Oke teman-teman, setelah mencoba melakukan trial and error, akhirnya programnya jadi ya. Sini kita jangan lupa memberi integral ya, karena ini akan membentuk bilangan. Lalu bila ada tanda seperti ini, kita langsung enter saja ya, tak perlu dispasi seperti itu. Kita langsung enter saja seperti ini. Soalnya ketika saya ada kesalahan ya, ini seperti itu ya. Jadi ini kita berulang-ulang kali aja. If nanti else lagi, nanti elif untuk mengoreksi bila negaranya beda, terus if elif else hampir sama dengan ini ya, mana tadi ini stretch kurang lebih sama ya. Terus segitu saja sih, segini saja ya. Ini kita akan mengambil contoh Afrika Selatan. Kita memberi 18. Kamu boleh menyetir. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah saya coba semua dan sudah benar ya. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya. Bye bye.